Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini dengan materi web hosting server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 TKJ. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini yaitu mengevaluasi kontrol panel hosting, mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menentukan cara konfigurasi kontrol panel. Tahukah kamu apa itu web hosting? Apakah kalian pernah mendengar website seperti hostinger.co.id atau id.00webhost.com? Nah, ayo kita pelajari materi kali ini. Yang pertama yaitu macam-macam service pada hosting. Yang kedua adalah macam-macam kategori hosting. Yang ketiga adalah macam-macam server hosting. Dan yang terakhir adalah konfigurasi kontrol panel. Ayo kita mulai materi kali ini. Web hosting. Web hosting adalah sebuah servis atau layanan yang menyediakan resource dari server untuk disewakan kepada yang membutuhkan untuk menempatkan file atau informasi di jaringan internet, sehingga tidak perlu memiliki server mandiri yang berjalan 24 jam. Sedangkan kategori hosting ada beberapa. Di sini ada beberapa contoh, yaitu seperti shared hosting, dedicated hosting, cold hosting, dan masih banyak lainnya. Shared hosting adalah server yang digunakan secara bersama-sama dengan pengguna lain atau banyak user untuk tempat penyimpanan file dan berbagai keperluan website, email, dan lain-lainnya. Sedangkan dedicated hosting yaitu server yang digunakan secara pribadi atau hanya sebuah user untuk tempat penyimpanan file dan berbagai keperluan website, email, dan lainnya. Yang ketiga adalah cold hosting. Adalah file website yang disimpan di dalam server fisik yang memiliki beberapa cabang server virtual. Hal ini memungkinkan pengguna website dapat mengakses website melalui banyak jalur server virtual. Untuk service pada hosting ada apa aja sih? Yang pertama adalah web. Yang kedua adalah FTP. Yang ketiga adalah email. Yang keempat VPN. Kelima DNS. Dan firewall. Kemudian dan lain-lainnya. Server hosting. Server hosting itu terbagi menjadi 3, yaitu ada server hosting Indonesia, server hosting Singapura, server hosting USA. Ayo kita pelajari satu-satu tentang server hosting. Yang pertama adalah server hosting Indonesia. Server hosting Indonesia artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website atau data center terletak di Indonesia atau di Jakarta. Karakteristiknya yaitu 1. Cepat jika diakses oleh pengguna internet di Indonesia karena routing atau jaraknya pendek. Yang kedua adalah cocok untuk website yang pengunjungnya berasal dari Indonesia. Yang ketiga, tidak terpengaruh kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia. Yang keempat, untuk berkirim email ke arah mail server luar negeri lebih lambat datangnya dari hosting server USA. Kemudian selanjutnya ada server hosting Singapura. Server hosting Singapura artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website atau data center terletak di Singapura. Karakteristiknya yaitu cepat jika diakses oleh pengguna internet di Indonesia dan Asia Pasifik karena routing atau jaraknya pendek. Yang kedua, cocok untuk website yang pengunjungnya berasal dari Indonesia dan Asia Pasifik. Yang ketiga,
terpengaruh kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia. Yang keempat, untuk berkirim email ke arah mail server luar negeri lebih cepat datangnya dibandingkan dengan server Indonesia. Yang kelima, kecepatan hak akses di Indonesia dan Pasifik relatif cepat, namun normal untuk di dunia internasional. Kemudian, server yang terakhir adalah server hosting United States of America atau USA. Server hosting USA artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website data center terletak di USA. Karakteristiknya yaitu cepat diakses dari seluruh dunia karena pusat server internet dunia ada di USA. Yang kedua, cocok untuk website yang pengunjungnya berasal dari dunia internasional. Kemudian yang ketiga, terpengaruh kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia. Yang keempat, pengiriman dan penerimaan email cepat atau real time sebab routing ke mail server relatif lebih pendek. Kemudian kita mengenal salah satu control panel hosting yaitu EHCP atau Easy Hosting Control Panel. Nah, EHCP atau Easy Hosting Control Panel adalah salah satu aplikasi hosting yang sering digunakan dengan basis Linux Debian OS sebagai server. Beberapa fitur defaultnya yaitu ada satu web server berupa Apache 2, yang kedua webmail, yang ketiga database server yaitu berupa PHP dan MySQL, yang keempat FTP server dan lain sebagainya. Masih banyak lagi lainnya ya. Terus bagaimana sih cara konfigurasinya? Gitu kan? Untuk konfigurasi HCP yang pertama, pastikan dulu sudah terinstall LAMP server. Yang kedua, unduh terlebih dahulu file installer dengan perintah wget-0 ehcp.tgz www.ehcp.net/ehcp_lets.tgz. Yang ketiga yaitu ekstrak file dengan perintah tar zxvf. Terus nama filenya apa? Contohnya tar zxvf ehcp.tgz. Yang keempat, masukkan ke direktori ehcp dengan perintah cd/ehcp. Yang kelima, proses awal instalasi diawali dengan perintah kayak gelombang gitu kan, /ehcp tanda pagar /install. Yang keenam, tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan stage pertama, baru tekan tombol enter. Yang ketujuh, tunggu proses ehcp install input atau setting selection. Di situ masukkan nama user, pada enter your name, lalu tekan tombol enter. Tahap selanjutnya yaitu masukkan alamat email pada pertanyaan. Please enter your admin email used to send your panel info ehcp news. Enter an already working email, tekan tombol enter. Kemudian yang kesembilan adalah masukkan password database pada pertanyaan. Enter your current MySQL root password, tekan tombol enter. Yang ke-10, masukkan password untuk sign in pada pertanyaan please bank cannot use sign in your password, tekan tombol enter. Kemudian, masukkan password untuk login panel ehcp pada pertanyaan enter ehcp admin new password default 1234. Ulangi kembali saat muncul pertanyaan enter ehcp admin new password again. Tekan tombol. Tahap selanjutnya adalah pilih bahasa. Pilih N, tekan tombol enter. N itu untuk English ya. Untuk lebih memudahkan konfigurasinya. Kemudian
muncul pertanyaan, do you want to install? Jawab dengan Y atau yes, tekan tombol enter. Selanjutnya, muncul tampilan modified configuration file. Arahkan pointer pada tulisan yang kedua, yaitu keep the local version currently installed. Pilih tombol OK, lalu tekan tombol enter. Selanjutnya, tunggu beberapa saat sampai Debian menyelesaikan tugasnya. Lalu, muncul tampilan Postfix Configuration. Arahkan pointer pada internet site, pilih tombol OK, lalu tekan tombol enter. Yang terakhir adalah setelah proses instalasi berjalan dengan baik, kemudian buka web browser, dilanjutkan dengan menuliskan IP server atau domain /lhcp sehingga muncul tampilan login yang sesuai atau yang kita inginkan. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan dapat diserap dengan baik oleh kalian dan dapat dilakukan prakteknya secara langsung tentang materi kali ini. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.